Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di cerita hari ini. Masih tentang apa sih bah hari ini kita? Kemarin video kemarin kita ngebahas soal zaman sekolah ya. Waktu kita muda ya. Terus kebetulan hari ini kita lagi juga kedatangan tamu nih yang mau menceritakan mungkin sekilas tentang masa lalunya juga, masa muda ya. Zaman-zaman sekolah dulu gitu ya. Bahaya. Ngora gitunya, zaman-zaman ngora. Nah, sebelumnya kita juga pengen tahu lah siapa nih si bintang tamu kita teh. Gitu. Sok mangga memperkenalkan diri, Mang. Oke. Silakan Kang Emi memperkenalkan. Betul lah sekedapnya. santai. Ngaleut heula. Oke, nama saya Helmi. Saya juga kurang tahu nih saya diundang ke sini untuk apa. Saya katanya sih untuk share tentang apa? Masalah remaja maksudnya. Iya. Masalah remaja ada permasalahannya lah gitu. Terus silakan Kang Emi. Kerjaan sehari-hari non? Kerjaan sehari-hari serabutan nanya kerjaan nanya. Jadi segala pernah Jalanin lah ya. dijalanin. Sekarang lagi aktif non? Sekarang lagi sibuk ini nanggunjar. Tim berbahan oke berarti ya. Nanggunjar itu sebuah kesibukan ya sekarang ya di zaman pandemi ini luar Iya, biasa. soalnya Sibuk aja menguras tenaga namanya. sampai bro, anjing nanggunjar mana sebut poe cangkel aja cangkel bisa nyari cangkeng anjir. Mata krea nu kena saraf urat kejepit itu ya. Nah, lo berarti can panon teh rapet aja. Oke, setahun deh. Om, yang gua pengen tahu nih. Dulu waktu Ya, Anda punya cerita apa sekolah gitu? Pernah nggak sih ngelakuin hal-hal yang Kamu dipikir-pikir ayeuna mah? lamun dipikir-pikir nanaonan. bener. Banyak, hampir semua. Serius? Kali ini banyak nih. Hampir semua perjalanan nu ayeuna itu kapikirna jadi nanaonan itu baheula teh gitu. Hampir semua inilah sebenarnya yang pernah terjadi semasa lalu baru terakhir-terakhir ini baru kita sadar bahwa itu nanaonan lah gitu. Jadi memang dulu saya pernah sebetulnya lebih ke kenakalan remaja ya. Iya. Bukan enggak. Awalnya tuh gimana bisa nakal? Era tahun seberapa Om itu Om? Era tahun sabaranya dari sebetulnya di 95 mungkin ya udah mulai. Eta teh zaman SMP, SMA, SMP ya mulai. oh sangatan berarti? Sangat lah kita. Oh, sugan teh. 95. Abdi ngaros langkung nom. Oh, lebih muda ya, Bang. Lebih muda. Monggo, ya. Ngaraos we. Aya rasaan mah bebas, bro. bebas. Iya. Berarti mulai nakal tuh SMP. Jadi SMP udah mulai Deket. udah mulai apa? Udah mulai penasaran nih dengan dunia kayak gitu gitu. Kok penasaran sih? Oh, penasaran. Apa yang bikin penasarannya? Apa menariknya gitu? Kira punten. Dulu di Bandung apa di Bandung. Bandung? Mungkin gini ya, mungkin pengaruh lingkungan juga ya, karena saya berada di lingkungan yang ya notabene namun istilahnya mau negara beling lah ya. No, negara Daerah mana eta Kang? Ya, Cih, ngaran oge. dia Sensor. Siap. Jadi Bunte poho. daerah tempat saya tinggal itu memang lingkungannya agak ini ya, banyak lah kumpul orang-orang preman di sana gitu kan. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang menurut saya dari kecil saya lihat itu kan. Pembunuhan saya pernah maksudnya Waktu masih kecil. kecil saya sering ada pembunuhan di sana. Dengar atau melihat? dengar dan saya menyaksikan waktu ada apa Evakuasi gitu. Oh. Itu pelakunya biasanya kalau preman-preman zaman dulu tuh suka ada gelar apa nama nickname belakangnya, misalnya Agus Bedog. Bedog. Nah, ini siapa nih? Lucu-lucu sih nggak nama-nama itu mah. Serius? Ujang Bisul. Si Uwa aja gitu mah. yang waktu di Oh, kalau masalah nama malah lucu lah. yang waktu Om Emi lihat waktu itu siapa tuh pelakunya? Ya nama sekarang udah ini ya, orangnya udah baik ya, udah. Oh, alhamdulillah udah. Siapa tuh? Waktu itu gelarnya beliau. Gak usah disebut lah mending deh. Gitu mah ya, gak usah disebut. Belakangnya pasti bodor belakangnya tuh dah. Belakang bodor pisan. Siapa belakangnya? Bodor pisan. Enggak apa-apa, ngomong aja nanti di Oh, dia. Namanya Anjing. Itu lengket ya? Lengket. Apa yang membuat dia lengket? Dia katanya dulu konon katanya. Dia mau nyopet. Oh, benang wae pasti. Benang wae.
napal gitu sih ya kan. Skillnya di situ ya. Jadi dia Lamun di mah leket. Rewok. Lamun dahar mual pasti beak. nah gitu jadi Itu ya. salah satunya itulah ya yang saya yang saya pernah lihat itu kan. Pokoknya hampir semua kasus. Berarti waktu rekonstruksi itu dia melakukan Iya, dari mulai ya pertama kronologis kejadiannya aja itu saya saksikan semuanya gitu. Ikuti itu umur berapa tuh? Umur berapa? Umur kalau nggak salah kelas 4 lah. Kelas 4 ya. Iya. Jadi dari memang dari kecil saya yang jadi konsumsinya gitu terus itu. Iya. Jadi jadi lu gelut gitu, tiap hari gelut, ada mabuk di jalan gitu udah nggak aneh lagi gitu. Dan ternyata mungkin sadar nggak sadar gitu kan. Nah, itu ternyata mempengaruhi juga ya. Perilaku, ya. Secara psikis kan ada napalnya. Napal. Jadi kita teh ya malah sempat berpikir, kalau di lingkungan gini kita nggak boleh lemah gitu kan. Ya benar. Iya. Dengan versi saya saat itu kan udah. Dan memang nggak mau ya, lamun misalnya lemah bubuk oke bener. Punya pikiran seperti itu di umur berapa tuh pada saat itu? Apakah kan kalau masih anak-anak mah pasti belum mikir seperti itu atau emang anak-anak juga udah tough gitu ininya apa? Iya, sebetulnya anak-anak pun udah terpengaruh. Anak-anak pun udah lain. Secara psikologis udah pasti terpengaruh dalam artinya udah biasa melihat tindak kekerasan dari keototan gitu ya. Jadi udah bagi mereka aneh, konsumsi poe gitu. Jadi udah nggak ada kaget lagi lah. Jadi udah biasa. Ibarat teman aya nama bully membuli itu sering di situ atau ini bukan bully. Saling fisik ganggu gitu, anak-anak kecil gitu masih. Anak kecil udah biasa lah bagi mereka gitu. Cuman biasanya orang nakal itu setelah dia menentukan sikap ya, yang kemudian jadi berperilaku seperti mereka itu ya karena mereka udah menentukan sikap bahwa lingkungan kayak gini kita nggak boleh lemah. Nah biasanya terjadi setelah ya remaja lah. SMP nanya. SMP. Mau masuk remaja itu biasanya terjadi kayak gitu. Ya sama saya juga kayak gitu. Ini yang momen pertama nih, Om Emi yang lakukan, anggaplah kenakalannya apa nih waktu SMP tuh? Kalau bisa diceritain nggak nih? Yang bisa saya bilang tadi kan lebih ke kenakalan remaja gitu. Bukan naonan tah. Naonan. Langsung berantem. Atas alasan apa tuh? Kadang-kadang konyol sih ya alasannya. Kadang-kadang konyol. Naon tah? Konyolnya tuh. Oh, melong aja. Saya pernah gini nih, pernah ada kejadian kayak gini. Dari rumah saya ke rumah nenek saya kurang lebih 100 meter ya jaraknya. Waktu itu saya jalan dari rumah menuju ke rumah nenek ya. Di sana saya ngelewati satu masjid. Saya lewati masjid. Di sana saya lihat ada di dalam masjid itu ada dua orang pasang ya, satu pasang ya, pasangan gitu. Cewek cowok lagi pacaran. Si cowoknya pacaran dengan masa-masa kayak gitu, telanjang dada. Telanjang dada. Di masjid telanjang dada. Bogohan. Di dalam di luar. Di pelataran. Pintu teras masjid lah. Tadinya saya sebaung-baungnya jadi tengah ini masih SMP ya? Iya masih SMP. Terus. Itunya kelas maksudnya dewasa atau sama? Seumuran. Terus jalan saya kan, jalan menuju ke rumah nenek terus lihat, sekira saya tengok gitu kan, dia balik dari sabarkan ya, gelut nyurang lah gitu kan. Tak pernah sekonyol itu gitu. Ya pernah sekonyol itu gitu, saya samperin gitu, kita dengan alasan saya waktu itu yang terbesit di pikiran saya, iya bobogohan di masjid. Di masjidnya. Buka baju gitu. Cewek gitu Pak. Samperin sama saya kan, mereka gelut nyurang lah. Langsung ditanya gitu. Asli, gelut nyurang. Buk kata. Buk-bak. Menang eleh. Hah? Menang eleh. Waktu itu saya menang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Membela panci-panci. Dan ternyata babaturan nanti di jero teh sarolat karuar teh ini berintu kumaha. Bukan di situ. Oh, bukan. Di tempatnya di lapang. Dulu berantem. Ini zaman baru lama. Jadi berantem. Lebih. Jadi berantemnya tuh di lapang. Di lapang. Sampai pas orang-orang dewasa ya. Oh gitu ya. Udah biasa ya dilihat sama orang-orang dewasa. Enggak melerai gitu enggak. Enggak melerai gitu. Udah biarin aja gitu. Ya, baheula mah kan gitu tipena no. Ya urusan mana. Pek bereskeun gitu kan teu siga ayeuna. Ya udah berantem itu sih. Pacarnya gitu nggak? Enggak dengan pacarnya. Pacarnya udah nggak di situ. Oh nggak ikut serta. Iya nggak di situ lagi. Kalau nggak salah itu teh. Enggak pas lu nantang kan ada pacarnya. Ada. Oh tapi ke acara berantemnya nggak ikut. Enggak. Soalnya berantemnya nggak saat itu juga.
Oh, berapa waktu? Pending. Berapa hari? 5 tahun kemudian. Anjing, di sekarolot. Tentunya jadi baturan deh. Balanya. Tapi rata-rata mun baheula mah gelut tapi pasti wow sih. Jadi kayak jadi juga anjing sih itu pernah gelut jeung aing gitu. Tapi akhirnya jadi teman sama si AA. Jadi malah jadi sahabat. Serius? Iya, rata-rata baheula mah gitu. Kadang-kadang kudu gelut lah. Baru ini. Ya, lanjut. Nah, gitu. Jadi udah berantem ya udah selesai. Nah itu salah satunya ya. Tapi itu termasuk berantem dia yang nanya pertama nggak ya? sih? Maksudnya nanya nggak sih kenapa ngajak berantem gitu? Iya nanya. Oh lu kasih tahu apa nih, Om? ininya? Gini dia dijawab, naon sih masalah naon sih? Masalah naon gitu. Terus masalah pokoknya masalah mah urang nantang maneh gitu. Urang nantang maneh saya tahu masalah nama ya. Keren banget ya. Ya gitu. Bukan di masjid, aja naon sih Bobogohan di masjid, telanjang dada si lalakina gitu kan. Teu pantes lah gitu menunjukkan naon sih gitu. Mau rek gituan tong di masjid lah gitu kan. Sabaong-baong nah jelema malah mun geus keurusan karena kitu mah nya. Rada teungeuna kepancing jadina. Ya tapi kan maksudnya kalau misalnya yang nggak terbiasa gitu ya kayak gua nggak biasa di lingkungan seperti itu. Kalau misalnya ada yang kayak gitu kok bisa berani buat nantangin langsung gitu. Karena dia ada geletik sih emang dagis darah dinya, Wak. Maksudnya emang dari kecil lu sering berantem juga waktu umur 6-7 tahun gitu. Sering. Kegelutan lah nya. Eta teh kunaon diadukeun ku eta atau emang gara-gara naon wae terus gelut gitu tah. Misalnya eleh main naon gitu tah. Campur gitu bisa. Oh gitu ya. Alasan berarti bisa macam-macam ya, Om. Macam-macam. Jadi waktu kecil pun kulturnya kalau misalnya ada yang nggak suka langsung gitu. Ribut. Isu survival for the fittest teh nya, jungle teh. Jadi hukum rimba teh gitu. Ya gitu, jadi makanya kan tadi konyol itu gitu gara-gara orang terasap dengan kelakuan mana ya ribut gitu. Ya kadang aya nu lebih simpel mah lempang kepelong gitu. Melong. Kan kadang aya nu kitu tah. Ada kitu-kitu teh geus ente. Jujur aja. Enggak boga panon. Enggak pernah ya? Anjir, maneh lamun geus aya di lokasi eta mah boro-boro hayang ngajawab naon panon-panon aing mau anjing. Punten Nah cuman apa kalau yang lu ajak berantem itu sekarang jadi teman baik katanya. Teman baik. Setelah itu udah. Iya. Bisa gitu nya gelut terus jadi teman baik gitu. Gitu ya. Gelutnya geus gelut mah geus beres. Udah. Mun ayeuna mah kan Nah setelah berantem itu teh gimana jadi teman baiknya gitu? Apakah emang momen rekonsiliasi itu gimana? Memang nggak langsung ya. Jadian. Tapi cinta. Si itu nyatakan suka sama si A aja dulu. Kebayang. Nggak tahu tiba-tiba dia megang tangan aku. Jadi baper tuh. Ternyata selama ini aja. Ya, kapan dong kamu nantangin aku lagi? Terus gimana jadi? Ente langsung ya. Enggak. Udah lama juga udah lama lah gitu. Ya, tapi kan jadi ada sesuatu memori pas ketemu. Ya, saya tadi pernah ngelucu orang gitu. Udah selesai gitu. Tapi pas ketemu itu udah baik atau udah baik lagi? Biasanya udah berantem gitu kan anu menang anu eleh gitu. Yang menang jadi nggak penasaran, yang kalah jadi takut. Jadi kemungkinan untuk bentur dia itu udah nggak ada. Zaman bakal gitu ya. Tiga ini mah kan eleh mau banget gitu ya. Jadi Nah terus ada apa lagi nih yang menarik dong, katanya kalau misalnya itu ada semacam kayak kode etik gitu kalau misalnya gitu yang ada manner juga ya. Ada manner gitu. Di antara mereka ya memang ada manner juga. Apa semacam senioritas gitu gimana? Senioritas ya sama sebetulnya kayak kita ya sama lah, kita umum lah gitu kan. Etika gimana kita misalnya kalau minum bareng nih. Ada di antara kumpulan itu yang paling tua ya itu yang didahulukan. Kita nggak boleh minum duluan sebelum orang tua itu mengizinkan kita gitu kayak gitu. Jadi itu ternyata ada. Ternyata dipakai di lingkungan kayak gitu juga dipakai gitu. Dan itu dipakai itu. Itu dipakai. Tapi memang nggak mewakili semua tempat ya. Cuma ada beberapa tempat yang pernah saya kunjungi itu ini. Jadi ada tuh film preman pensiun kayak gitu kali ya. Jadi yang udah tua pun sebenarnya kan udah kayak ringkih sama yang udah dikalahin juga sebenarnya bisa gitu kan. Tapi mereka nggak gitu kan, si yang juniornya nggak memperlakukan orang tua ya sangenanan gitu. Tapi itu juga karena kultur terbentuknya atau mereka, emang karena si juniornya dia merasa utang budi gitu. Iya bisa banyak faktor ya. Banyak faktor. Mungkin salah satunya gini.
si yang mudanya pun mungkin berpikir nanti kalau saya tua saya nggak mau diperlakukan kayak gini nantinya gitu, betul. Karma atau apalah gitu, banyak lah faktornya. Itu loh montoy juga kieu misalnya aya anu kolot pisan ya. Si Helmi teh senior urang, si Helmi we sieun kan urang kan kadang mikir, senior aing we sieun ke si bapak eta gitu. Berarti si bapak eta kabawakeun. Oh, bukan naon. Pasti gitu kan secara logikanya. Iya betul. Sih misalnya si Helmi we nucek urang bedegong gitu ya. Sieun ke si bapak eta anjing komo aing. Kadang gitu mikirnya sesimpel itu sih menurut urang. Iya. Dan ternyata ada lagi yang rokok ya, misalnya rokok ya. Ada rokok, terus di atasnya ada rokok nih, di atasnya terus ada koreknya. Nah itu nggak boleh kita semacam segel menurutnya ulah gitu. Nya kode gitu. Jadi lamun kalau di sampingnya ini boleh. Ini juga portal korek. Nah gitu. Tong dicokot gitu. Si koreknya di luhur pas mau ngambil terjadi itu kumaha teh. Teu naon begitu. Aya kudu kodena ieu rokok ya. Tapi di luhurna korek. Sebelahnya dompet, jadi kudu dieusian gitu. Bisa, menerima sumbangan. Aing bisa bagi-bagi rokok karena duit. Iya sebelah dompet, pasti. Jadi yang gitu-gitu tuh ternyata ada gitu ya. Ya, keren juga. Etika-etika yang gitu tuh ternyata di kehidupan mereka itu ya ada digunakan itu ada. Berarti waktu SMP itu menang nih si Om. Itu pengalaman pertamanya itu ya. Kelut yang enggak sih udah sekian enggak. Itu eta anu masjid masjid itu ya sebelumnya udah pernah sering. Tuh kan nama makin harum tuh di lingkungannya. Apa aja nih keuntungan yang didapetin dengan keharumannya mulai menanjak di lingkungan sekitar gitu. Nganyuk di warung mau ditagih. Selesai. Ya betul. Mana apa? Sehingga motivasinya apa? Ya orang hirup, ya maksudnya keleutiknya hirup di daerah yang kulturnya sama apa? Mau wani aja syaital gitu kan. Kamu mau boga ngaran landi, maksudnya boga ngaran tukangnya aja gitu sama. Maksudnya kan kalau di dunia kayak gitu kan ada hierarkinya ya. Maksudnya dalam hierarki teh. Tadinya nobody jadi tahu gitu apa. Nah, ada nggak lu tuh sesuatu yang jadi si Emi teh etah gitu karena sesuatu hal itu gitu. Terkenal nak si Arminnya kenaon gitu. Gara-gara naon mana terkenal gitu. KWW itu sana. Oh misalnya bohong KWW kah, apakah judi kah, apakah kuat minumna minang ditewak kan kadangnya amun gitu mah kan minang ditewak terkenal gitu. Iya. Nilai plusnya gitu. Nah mana mimitina terkenalnya naon gitu. Iya makanya dari awal saya bilang kan saya sebetulnya lebih ke kenakalan remaja gitu. Jadi bukan kriminal, bukan apa. Jadi lebih ke berantem gitu. Berantem. Bawa budak berantem tapi menang wae meureun gitu. Ada. Pernah eleh gitu. Pernah juga ya? Pernah eleh digedul-gedulkeun karena batu kebak Anjir asli? Asli. Ku saya teh. Ku ka mana? Batu. Beda gang. Teh maksudnya bau teh gitu. Bau. Oh bau. Oh masih di satu wilayah oke. Gara-gara apa Om? Cik Breung mah jauh anjir. Jadi batu kebak apanya? Batu kebak batu kali. Ya. Tumpukan eta saya digolerkan terus anjir. Dipegang ini digedul-gedulkeun gitu. Oh, lain dikit. Lain dikepruk ke batu. Dikepruk dikit. Tapi kan lumayan. Direndoskeun. Gara-gara aja kenapa? Pohonnya tapi efek digedor. Hilang ingatan. Pokoknya. Lupa itu teh. Kejadiannya malam. Wah, disaksikan sama senior. Senior lah itu udah jauh lebih senior lah ya. Dibiarin gitu. Jam 12 malam dibiarin orang digedul-gedulkeun anjir. Serius. Nah kalah itu. Kalah. Benar tuh. Ente nya heueuh atuh sih menurut ngana batuna rusak din. Batak bisi gitu. Nah urang teh Iron Man. Begitu ya. Edan. Jadi ya banyak lah kalau berantem udah sering gitu. Berarti pernah kalah pernah menang. Nah cuman karena lu sering berantem ini apakah emang bela diri itu perlu lu belajar atau emang udah berantem itu dari mana atau emang dari refleks sih sebenarnya? Nah, emang tadi si Ami ngomong bemiti ya untuk berjaga diri teh nya maksud mau enggak mau kan tuh bisa polos, Pak. Tapi kan bela diri naon gitu. Saya pernah ikut bela diri dulu ya. Tapi sebetulnya itu bukan itu yang mempengaruhi saya sampai jadi tukang berantem bukan itu sebetulnya. Tapi saya dulu pernah ikutan bela diri di kelas 4
4 SD sampai kelas 6 kalau nggak salah. Ikut apa tuh? Taekwondo. Itu taekwondo cuman nggak begitu didalemin ya. Cuma sampai sabuk hijau gitu. Habis itu udah lepas. Tapi yang mempengaruhi saya bikin yang sampai berantem itu sebenarnya bukan karena saya hanya orang udah milu bela diri, bukan lain eta gitu. Ini karena lingkungan, pure lingkungan. Tapi kalau soal tadi pertanyaan ngaruh nggak sih bela diri kalau di kehidupan kayak sangat ngaruh gitu. Oh gitu ya, ngaruh ya? Iya ngaruh, yang memang harus gitu. Kepercayaan dirinya, tidak nama pedenya. Aing simpel refleks lah gitu. Orang yang tengah bisa ngelok gitu lah. Salah simpel gitu. Siga mana taekwondo gelut mah kieu. Tiga helikopter ya. Ya emang mesti itu ya sih refleks ya kayaknya, karena gue juga ikut taekwondo nih. Cuman memang banyak itu jurus yang gak kepake. Intinya mah kumaha cara napas nenggel benang terus gede tanagana, terus pas ditonjok orang nyaho cara ngahindra itu nama kan gitu kan. Kan tuh yang paling kepake banget apa tuh? Yang paling kepake banget dari ilmu bela diri. Benar, lompat. Oh, benar kan? Bela diri paling ini tuh kudu lompat. Itu yang paling kepake banget. Ya langsung dirempuk kan lompat aja. Ibaratnya kieu lamun mana lompat di udag, tapi mana stamina alus ya tageus leuleus, mana tinggal nonjol. Mana taekwondo di riung ku 100 urang mah anger pupuk. Kudu lompat. Pun bisa mah ngapung. Benar. Jangan bisa mah Aing jadi teringat Tami kemarin waktu episode sebelumnya ada nih cerita tentang si Baturan Tami. Kalau dia mah ikut bela diri tenaga dalam. Sarua saya yang jadi jagoan. Sarua yang jadi jagoan. Tapi ternyata saya lihat. Iya ya tata. Jadi ieu mah intina mah konyol, enggak konyol lah gitu, maksudnya lari. Ieu mah kikian. Bubuk. Jadi bubuk. Nanti datang kapan-kapan lagi. Ngobrol yang saya omongin anjing. Aing curiga mana sarua geura aja. Saya ada yang mau saya bahas lagi yang menarik nih ya. Dan bukan itu aja ya, manner yang mereka punya tuh ya. Saya pernah ketemu sama seniornya. Udah tua lah gitu. Preman baheula lah, preman heubel gitu ya. Ngobrol ngerokok bareng, ngopi bareng gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba saya ngeluarin ini kan kesang cepel saya bener ya. Saya ngeluarin ngeluarin sarung tangan. Saya menjadi skal gitu banget kan. Terus si A eta teh ngomong, "Eta jang urang lah sarung tangan eta." Jang urang. Saya kasihin langsung gitu. Saya bilang gini dulu sebelumnya. Untuk atuh kotor ke seseheula. Ke seseheula lah. Geus dulu gitu ya. Geus bae lah. Dikasihin saya. Udah saya lupa udah dah sarung tangannya bari geus butut lah gitu. Besoknya saya ke sana, dia memberikan yang jauh lebih besar nilainya yang pernah saya kasih gitu. Kasih apa emang si A itu? Kenapa tuh? Kenapa? Nah, itu salah satu gini. Jadi itu ternyata itu bagian dari manner mereka juga. Oh gitu. Jadi kalau apa yang kita pakai terus dia minta terus langsung diberi. Dia anggap kita itu wah anjing sebenarnya berbalat, barang yang dia cintain yang dia pakai langsung dikasihin begitu saya minta gitu. Jadi dia pun akan melakukan yang jauh lebih besar lagi daripada itu gitu. Oh gitu ya, ada kayak gitu. Yang gitu-gitu ya. Bener. Ternyata Nah, lu pernah di bagian yang memberinya enggak? Iya, itu sarung tangan tadi tepira. Maksudnya yang membalas budinya gitu. Oh, pernah ya, sama juga, TikTok sama lah juga, gitu. TikTok lah gitu jadi. Ya teman guys udah otomatisnya. Ya otomatis jadinya. Karena secara nggak langsung ya udah. Guys paham lah. Saya tak. Tapi jadi di dalam casing yang violent itu ternyata di dalamnya itu ada kayak keluarga. Ya itu tinggal di preman pensiunnya. Ya, emang kayak gitu solidnya tuh kayak gitu. Kayak gitu benar. Solid Tapi misalnya geus kecewa, bubuk. Ya benar. Jangan sampai bikin kepercayaan hilang ya. Sangat-sangat di ini kan. Jadi tabu lah bagi. Tabu pisan ya kayak gitu. Malam ada gara-gara duit 2.000 kalengitan curug. Waduh. Iya benar. Aja 2.000 curug kan. Curug 2.000. Murah ya harganya ya? Iya jadi ya kalau udah urusan gitu-gitu yang kita keliru gitu kan. Kita gitu lah jadinya. Makanya sebetulnya mereka lebih akhirnya jadi lebih menjaganya. Dan orang mau orang kia pasti bakal pikir gitu. Jadi akhirnya lebih menjaga justru. Dan biasanya ribut antara mereka teh bukan dari orang yang biasanya ributnya bukan yang sering terjadi bukan orang yang saling mengenal gitu. Dan udah saling mengenal mereka solid gitu. Orang luar yang belum tahu
belum tahu lingkungan Ya, gitu. belum. Ya dan kadang Nah, itu kalau misalnya kalaupun kena, ada kalaupun kena nggak kena banget lah. Gitu. ada nggak kayak misalnya orang yang anggaplah kayak gua gitu datang terus dengan polos gitu ya, nggak tahu apa-apa, terus yang ya minernya gitu aja gitu ya. Pernah nggak ada yang sampai dikebukin gitu gara-gara itu atau Gara-gara gimana? apa? ngaliwat gitu. tepunten gitu. Ngaliwat tungkul Ngaliwat gitu, tepunten kan. ayan gitu. Ada yang gitu ya, tapi yang gitu Sedikit ya. iya, Tante masalahnya omun orang Sunda mah dah geus otomatis oke Iya sih, kurang ka. Terus apa pasti lamun kanu Puntenna lamun anu ngarong gitu ya secara otomatis geus ngiri punten gitu kan karena pasti eta mah kecuali kalau memang orang luar berarti nu teu apal kultur orang gitu mungkin Tapi bisa. kan ada juga ya orang yang misalnya sifatnya kalau ketemu orang gerombolan karena takut berinteraksi dengan mereka, ibaratnya takut gitu, namun Tapi kan pengennya tuh invisible gitu. secara bahasa tubuh teh pasti bakal ngarongkok mah ngarongkok Pak. Kan orang Sunda pasti dina ngomong teu punten ge pasti ngarongkok. akan gitu. Kecuali kalau misalnya orang ya maksudnya untuk orang luar orang Jawa Barat pasti nyecuek we leumpang gitu kan. Ya eta mungkin yang kadang ya beda kultur teh ya sih. Orang Sunda mah ya boleh dibilang lamun Somea hanya lamun kitu mah berarti emang jelema eta goblok gitu maksudnya. Ya antara emang saya tengah jago atau emang ada yang kayak gitu ngaliwat peda tuau ngaliwat gitu kan. Cuek leumpang lu. Ada yang kita ada orang luar misalkan lewat sana tenggelan puga-pugu ya nu gitu. Tapi bagi kami nu kitu oke dah ya Wajar atau emang Maksudnya, kete ku senior teh diwarahan itu. diwarah yang sebetulnya gitu juga nggak ya tidak dilegalkan oke. Nah, kieu mana gitu. Tidak bisa seenaknya Nggak dibenarkan mungkin ya. juga yang gitu tuh. iya. Tunggal tenggel tuh puga-pugu gitu. Kurang elegan lah ya ininya. Ya karena Pantes lah. Namun kalau baheula mah kan ya mana kasar namanya ulah ngamimitian ya. Iya, iya jangan ini aja jangan bikin masalah. Kieu apa ya? Pokoknya ada dua hal yang mesti diingat ya kalau kita berhadapan sama orang-orang kayak gini gitu. Yang harus kita yang kudu ditanam di benak kita gitu. Pertama, mereka yang ada di jalan itu bukan pilihan, embung lain. Ya, benar, setuju. Pelarian gitu. Ya. Lebih ke pelarian gitu. Terus sesampah-sampahna itu masih bisa didaur ulang gitu. Apalagi mereka yang manusia gitu, boga akal, boga pikiran, tentunya masih bisa dikumaha-kumaha, masih bisa badami gitu. Justru kalau kita menunjukkan rasa yang kumaha gitu nya, rasa sebel atau eta kan, mereka bisa balasnya 10 kali lipat dari gitu. Jadi nu ditenggelan teh nu kitu, dia menunjukkan rasa enggak suka. Iya. Jadi kalian anjing menunjukkan rasa kan, wah tenggelan we. Tapi bener ya, orang boga pengalaman ya, maksudnya kayak orang lain pengalaman sih, kebiasaan orang lalu misalnya datang ke lokasi baru gitu ya, nu orang mimiti tayangan teh justru mereka gitu. Maksudnya jika orang lain ya naonnya siga nitipkeun maneh lah. Iya. Misalnya daerah mana gitu. Teu pira kadang punten ieu mah lain ngaeukeun teu pira kadang nongkrong rokok gitu kan. Iya. Ku eta unggul ge maranehna mah Langsung. bakalan lamun orang pernah eta harita kejadian di daerah Suci apa Cadasnya. Orang pernah gitu ulin jeung batu renang. Terus di kitu nongkrong terus rokok. Gitu kan basa-basi. Pas kejadian naon orang teh jeung tukang beca asana mah. Mana teh kunaon gitu kan. Jadi Langsungnya. ya padahal mah urang kan ngan saharita ngan sekali kan. Tapi maranana inget teh kunaon itu baturan Dan itu si anu. terus terus itu tadi. Ya maksudnya punten lain ngaeukeun kadang tidak seberapa sih Wak gitu. Kayak ngajak ngopi lah panggilikeun kopi gitu. Bener. Tapi bagi mereka itu berharga. Penghargaan ya itu teh. luar Boleh biasa. dibilang. Ya itu pengalaman orang beberapa kali pengalaman gitu no. Bener. Pas dengar di bagian misalnya di daerah mana gitu. Aya nu awu gitu. Kunaon Cek kasana jauh saeutik urang nelpon bisa nyamperkeun gitu. Ya, eta mah ningali sorangan si si A eta teh cadas asana mah. Ya gitu. Jadi kunaon padahal urang mah sakali. Maksudnya Nya karek panggil sekali. tapi nempel Apa gitu. maranana apa terus kunaon itu ieu kateungar si mobil kateungar. Si aman dia we cenah. Ya tukang ngalain tukang beca kan kadang boga geng naon. Cadas bro. Yang notabene adalah Asep ya. Diamond gitu kan. Nah, itu hari misalnya orang kan sering nraktir, ada orang nanon melebok sih mana. Lu siapa? Benefitnya jangan orang naon. Aing digebukan oleh lompat aja. Ya gitu bener sih maksudnya itu teh kadang mah ya orang kadang untuk ke daerah baru gitu ya. Mau nongkrong kurang mah tidak keutan. Nya memang. Ya maksudnya Benar.
ya gak salah oke sih wah gitu kan. Ya naon sih sasalana gitu. Urang mah resep we. Urang pertama urang mah emang resep ngomong jelema mana gitu. Jadi jelema anyar teh nangkring. Wah emang gimana ngobrol. Di Jakarta pernah gitu. Nongkrong di markas The Jack. Anjing salah cek orang gitu. Mobil plat D. Tapi selalu surya wah ya deket. Tidak ada masalah secara humanisme mah, ya manusia sama manusia. Justru humanisnya mungkin lebih tinggi ya. Betul. Iya. Yang pertama mungkin lebih menghargai sama lokasi kita berada di mana berada Betul. ya. Pertamanya ya. Ya orang mah ujang orang pribadi, orang lamun ke daerah pemajikan orang mah kenapa? Lamun misalnya dengan orang, lamun tadi tukang parkir di kios di mana karena orang mencoba untuk mencoba mengenal lah gitu daerah gitu kumaha gitu lamun orang ya. Dan itu memang pengalamannya ngeunah nanti gitu mun masalah di mana-mana. Babari. Hanya daerah Gatsu, oh sih telepon ya, kayak burdu gitu, barudak misalnya Cibangkong gitu kan daerahnya gitu. Iya. Seruna eta sih. Nah, terus Om, kalau pengalaman yang mungkin selama ini ya yang kenakan remaja, pengalaman yang paling pahit itu Pernah ada ditewak tuh sih, Bang? Alhamdulillah tewak mente. Ente. Saya nggak pernah lain hayang gitu. Amit. Jadi nggak pernah itu. Nggak pernah ya. Tapi maksudnya Berhasil kabur atau emang tidak ada Anjing. penangkapan? Ayo penangkapan mah di PO aja. Beberapa kali diselamatkan ya. Oh. Jadi karena waktu makan banyak kawan-kawan ada banyak yang kena, saya enggak gitu. Jadi itu mah lebih ke naon ya udah Beruntung aja gitu. Jadi eta beunang urang mah henteu gitu ngadadak ya eueuh gitu. Jadi gitu lah. pas ya. Pas momen. Nya momen apa? Pas tawakan gitu Pas ya. ulin. Udah berkali-kali itu teh sering gitu. Ya. Sering gitu ya. Berarti pada sebenarnya diincar juga ya sebenarnya mungkin ya waktu itu ya. Ya anu gitu pasti Ya, beunang wae nya. pokoknya lingkungan itu kena ini jadi Ke bawah target pasti. ya, semuanya yang ada di situ yang nongkrong situ yang kebiasaannya dicurigai. Yang biasanya Masih gak urang wae na dicurigai di dia aya naonan. Gerebek si Helmi ke dia apa sih beunang sih? Gitu. Itu trik pelariannya saat itu yang paling edan apa tuh? Yang berhasil anjing urang kudu kieu ya naonan tah. Nyaman jadi tanggalan. lingkungan kayak gini mah semuanya dipakai yang termasuk feeling gitu. Oh iya. Asli. Berarti terasa banget ya film. Saya pernah kayak gini nih. Dulu ada seorang, ya kenal ya, cuma nggak terlalu dekat itu. Dia udah lama nggak ketemu sama saya, tiba-tiba datang ke rumah. Udah bertahun-tahun nggak pernah ketemu. Dekat pun nggak terlalu dekat gitu ya. Tapi sebatas kenal aja berarti ya. Sebatas kenal aja. Saya tahu nama dia, dia tahu nama saya. Kita ya segitu aja, sebatas itu aja. Tiba-tiba dia datang setelah bertahun-tahun, terus nitip beli. Beli sesuatu lah. Beli sesuatu. Ini pembalikan, iya Mi. Anjir. Saya oke. Saya ambil uangnya. Saya suruh tunggu. Ya tunggu di sini. Terus saya keliling kan. Keliling. Nah kebetulan di bawah kira-kira 20 atau 2 atau 30 meter di bawah rumah saya gitu. Ada 4 orang nggak saya kenal dengan perawakan yang ini ketinggalan si Gana. Abdi Indel. Gitu. Ya, saya kan, Berarti baca situasi dulu ya. baca situasi jadi kan orang ini dekat pun nggak terlalu dekat gitu kan. Udah lama nggak ketemu, tiba-tiba datang suruh saya beli ini gitu kan, beli barang yang dia pingin gitu kan. Terus saya cari terus di bawah di 20 meter di bawah rumah saya itu ternyata ada 4 orang nggak dikenal dengan perawakan yang mencurigakan gitu. Standby di situ. Nah, jadi akhirnya disambung-sambungkan ya. Ah. Nah, saya balik lagi ke kawan saya tadi, balikin duitnya, nggak ada, saya pergi. Terus saya bilang jangan pernah kesini lagi gitu. Jadi yang gitu harus dipakai. Gitu. Oh. Kayak gini, Iya. mau orang konyol, mau orang melo, itu nu beunang teh nu konyol gitu. Tapi emang secara naluri ge emang terasanya. Terasa. Akan lingkungan iya anu aneh gitu kan pasti nya. Ya. Jadi tapi nu jika gitu teh ibaratnya mah kan snitch ya, namun misalnya di eta mah snitch teh nu melapor lah atau misalnya menjebak gitu. oh iya. Nah yang kayak gitu teh setelah itu perlakuannya gimana? Apakah emang udah nggak ketemu Tapi lagi? tadi jelema itu datang deh. enggak datang lagi. Mungkin dia pun tahu kalau saya tahu gitu. Iya. Karena saya bilang terakhirnya saya bilang mana tong datang deka dia gitu. Ini Dikasihin nama duitnya, apalnya. dia udah ngerasa. Apalagi Dan sama sekali nggak pernah datang lagi dia teh. Pernah. Oh iya. Dia tapi bukan di situ ininya tinggalnya bukan. bukan daerah situ. bukan makanya
dekat pun nggak terlalu dekat gitu kan. Udah bertahun-tahun nggak ketemu, tiba-tiba datang dia minta tolong untuk belikan sesuatu. Tidak No gitu gitu. Notek masih namanya gimana mau ke notek mah. Ada yang mau bahari, ayo ngopi bareng gitu. Kita beli lotek cenah ya. Jagoan deh, ya. Mulina beli barangkal. Ya gitu. Nah gitu. Jadi saya sering ngomong gitu-gitu teh. Oh itu nggak cuma sekali berarti ngalamin kayak gitu teh, iya. orderan kayak gitu ya? Bener, jadi pernah tuh kia aneh nate ngariung bareng, saya ini itu barenang gitu. Saya ini itu barenang gitu. Jadi itu bukan yang ini tuh gitu. Ini lain benang gitu. Pernah kayak gitu. Itu kenapa keinginan pengen pergi itu di situ gara-gara kepikiran ya, apa saat itu? Feeling aja jadi Intuisi. feeling jadinya intuisi mungkin ya bisa jadi yang kudu ini lah gitu. Ya pergi gitu, benang. Langsung pada ketak semua itu teh. Benang semua. Oh, keren juga ya. Keren, tapi bagi saya kadang-kadang iya oke. Orang jadi yang nu benang itu curiga nasi itu benang. Iya, bisa jadi curigai juga. Bisa gitu. Aja kejadian itu pasti hamil. Jadi Pernah disamperin lu gara-gara mana anjing kumaha? enggak, karena sebelum mereka ya saya tahu mereka sempat berpikir kayak gitu, tapi saya deketin lagi. Oh, udah langsung Saya kunjungi Aha. gitu kan. Saya tunjukkan bahwa saya nggak ada terlibat satupun gitu. Dan pernah ya, kejadian saya itu tunjukin ya? saya bahwa nggak terlibat gitu. Yang kamu pikirin salah gitu, meskipun itu diucapkan tapi saya dengan tindakan gitu. Dan akhirnya mereka lama-lama Coach Emi datang keluar jenguk saya gitu kan. Terus di polisi pun nggak bahas-bahas ya soal dia gitu. Jadi akhirnya orang ya dengan sendirinya mikir si Ami nggak terlibat gitu. Oh. Gitu jadi Selain gelut tahun deh emang. gelut naon ya. Ya narkoba saya ini ya. Narkoba ini. Kita pertamanya usia berapa? Kalau narkoba mungkin SMP menjelang SMA lah ya. Yang pertama apa yang dicoba? Biasanya dari standar sih, minum biasanya mah. Minum standar mah, di rokok minum. Cainya. Minum biasa namanya. Minum standar mah minum. Kenapa waktu itu kepikiran untuk nyoba sis? Ngimpi Serius anjing serius? Asli. Iya, klub Asli. Banyak. Ngimpi arak ngenas. Oh gitu aja. Asli panas. Geus nonton naon itu teh. Jadi memang enggak Tiba-tiba aja. ya tadi pengaruh lingkungan aja. Jadi Alam Alam bawah bawah sadar. sadar. alam bawah sadar gitu, jadi ngebawa asli saya pernah benar nggak buka bukan bohong gitu. Jadi si araknya juga di mimpi mah ngeunah eta teh. Waduh amis ngeunah gitu penasaran. Ya sudah teh. SMP itu teh. Nyobain sendiri, cobainnya sendiri sorangan atau apa? sama teman? Ya ada teman saya ada. Oh. Ya biasanya emang jembaturan sih ya. Ternyata gimana rasanya? Apa itu? Ngimpin lah, itu benar berarti. Ternyata lebih kondang asli nah. Minuman yang pertama apa tuh yang dicoba? Itu sekarang atau masih ada atau enggak ya? KTI, ketan hitam deh. Apa KTI? Masih kan. Non? Ketan hitam. Ketan hitam. Nah, itu Fermentasi kan? Kayak orang tua itu semacam itu. Orang tua semua satu pabrik sih orang tua. Oh kayak gitu ya. Nah terus udah gitu kan pahit tuh nyobain pertama itu. Tapi dedeyeun atau kumaha? Jadi yang ketagihan itu bukan rasanya lagi nanti mah lieur na eta anu ketagihan. Oh justru lebih menikmati kepusingannya Pusingan, itu ya, ya. sensasi pusingnya Sensasi itu. pusing. Padahal lebih liar di udah debt collector. Nah, kalau lebih rudatnya token sadanya. Sensasi dong ya kan. Tadinya anjing banget. Sensasi dong ya kan. Itu ya. Itu Kan sebenarnya nah dari kan tadi minum ya awal minum berarti. Setelah itu apakah ada Hampir semua saya pernah. Hampir semua. si obat juga? Obat, tapi obat nggak terlalu ya. Yang paling parah saya ngerasa ya ini ya, daunnya. Daun Yang ketawa. daun ketawa gitu. Teman. Daun rewog deh. Ya, Bawaannya mellow bro. Melo itu jadi. Sirina gena tuh, suah. Ya semantan. Kan, maksudnya bisa lepas dari ada nggak yang sampai maksudnya tuh susah banget Kayak lepas. eta tuh seberapa lama om? Eta. Maksudnya Terus keluarga gimana tuh? nggak berapa lama gitu? Kak asup didinya teh gitu. Oh, Lama pisan. lama. Aktif ya.
ya pemakai aktif gitu. Cuman tiap hari, kebanyakan si daun itu. Oh tiap hari. tiap hari, tiap hari. Si daun teh. Saya dulu pernah ngobrol aja ngomongnya. Ini kan belum tahu. Gue pura-pura nggak tahu. Si daun teh. Jadi si apa? Daun ya yang paling saya merasa paling ini dan Itu yang paling enjoy itu. paling sering. Cakak lahar anjing gitu. Hampir semua lah, hampir semua obat saya pernah, yang serbuk juga pernah, daun pernah. Yang nyuntik gitu enggak? Iya, iya. Oh gitu. Iya. Jadi yang di enjoy nih ya dari si yang pakai obat suntik daun tuh apa yang dicarinya tuh yang paling di enjoyin banget tuh apa yang dinikmatinya gitu? Sensasi apanya nih? Sensasi pusing nah gitu. Jadi Masih sensasi pusingnya itu dicari itu ya? Cuman model pusingnya beda-beda kan ya. Anjing kayak gimana model pusingnya beda-beda? Beda-beda. Jadi Apa sih bedanya? susah sih kalau dijelasin ya. Cuman Kalau di kan bahasa parfumnya kan ada sampel. Nah, terus kalau dulu lebih ini lebih kita bahagia we bawaannya seri gitu ya. Baro gitu. Kayak gitu lah bener? Bener. Kayak gitu rasanya? Tahu gua. Gitu nggak terus. tahu. Berjang gitar terus. Efek dah. Nah efeknya itu. Kumis kata. Kadang-kadang kumis. Kumis anjing. Berarti yang Akhirnya si pusingnya yang dicari mah nya. Ya pusing kan gitu. Jadi Ya, cuman ada tingkatnya meureun bedana lamun misalnya make jukut liurna kieu. ya beda-beda. Pusingnya itu nu, tapi saya dijelasin naon gitu. Nggak cuman senang melakukan itu tuh karena emang pelarian, Lari ya. Oh. peer pressure tuh teman-teman biar lebih rame atau emang ada tubuh tuh meminta untuk Biasa hal itu. meminta mah kalau setelah kita kecanduan ya. Biasa meminta mah. Jadi lebih memang sebetulnya kayaknya pelarian sih ya. Oh, pelarian. Rata-rata Ya. memang pelarian. Hmm. Pelarian dan rasa penasaran ya. Penasaran, pelarian itu mah dua hal Nah, itu lari- paling banyak, alasan yang paling banyak itu. Teman-teman tuh lari dari mana tuh misalnya? Maksudnya Biasanya lo kan dari keluarga. keluarga. Keluarga atau lingkungan sekitar gitu kan. Dan mungkin dari punten maksudnya kayak kondisi ekonomi juga ya mungkin. Bisa. Kan ya, maksudnya dengan anjing Ya, makanya tadi gitu. alasan mereka di sana itu bukan hal pilihan. Betul. Ya, tadi dia bilang bukan pilihan, tapi lebih ke pelarian gitu. Pelariannya bisa jadi dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar atau ada hal yang nggak sesuai dengan keinginan dia gitu. Ya, banyak hal lah ya. Banyak hal. Dan itu yang keluarga ya kalaupun ada konflik dengan keluarga seperti apa tuh? Apakah terus-terusan tiap hari juga? enggak, maksudnya gini. Ya kalau keluarga tadi salah satunya ya, salah satunya. Kalau misalnya kalau saya nih, saya nggak mau bicara yang saya nggak tahu ya. Nah, kalau saya gini, dari mulai saya lepas dari SD ya, ke SMP udah mulai lingkungan pertemanannya udah mulai agak lain ya katanya. Udah mulai berkelompok, mereka udah mulai ada yang kenal sama gangster gitu waktu itu kan. Iya, benar. Ya di sana kan saya kan nggak pernah ikut gangster manapun ya. Saya deket-deket Independen aja. Lone Ranger. Ya. Deket mah deket aku jeung sawah. Tapi udah kenal sama yang lain itu pada kenal. Ada beberapa yang kenal gitu. Ada beberapa yang kenal. Saya nggak membenci mereka. Mereka pun sama ya kawan lah gitu. Cuman nggak pertemanannya nggak atas dasarnya geng satu geng kita gitu. Nah, gitu. Itu alasannya kenapa nggak mau menginisiasi sama satu kelompok atau kesini nggak? Jadi gue pengen Lone Ranger aja nih, gitu. Kenapa tuh? Nggak tahu tuh. Jadi emang pengennya santai aja gue mah gitu. sorangan gitu. Jadi gitu. bisa masuk kemana-mana gitu maksudnya. Amin. Urusan jeung si A. Ya. Terus Nah, dulu gitu kan, Setuju, eta. karena mereka berkelompok gitu kan, biasa berkelompok saya gitu. Akhirnya orang kudu boga kekuatan gitu, kudu nyusun kekuatan. Orang kudu boga siapa di belakang saya gitu. Nungki amun aya naon orang bisa tinggal piriwit gitu kamu. Yeah. Nah gitu. Nah dari situ mulai saya cari teman-teman yang salahnya akhirnya saya ketemu orang yang jauh lebih tua dari saya dan orang itu udah ngespreman jadilah hari itu. Ya, saya bergaul sama mereka gitu. Dari situ mulai kenal itu segala macem gitu di situ mulainya. Jadi lebih pelarian. Nah, saya versi pelarian saya itu gitu karena saya masuk ke lingkungan yang agak berbeda gitu karena mereka berkelompok ya saya pun harus cari kelompok saya sendiri gitu biar punya kekuatan juga gitu mengimbangi mereka lah gitu.
Jadi pelarian yang Pelariannya pelarian mungkin neangan balad merenya. Neangan balad gitu. Ada juga bahkan- keluarga, ada banyak juga gitu. Ada beberapa tapi, beberapa kawan saya kayak gitu juga. Tapi kultur di baladnya itu ada kayak requirement atau mendesak agar melakukan hal yang seperti itu gitu ya. Ya, Karena buat apa? Buat lebih bonding lah biasanya, buat lebih dekat gitu ya. Nah terus kalau misalnya pas lagi kecil nih, kan sekolah juga tuh. Kalau sekolahnya di sekolah daerah situ atau sekolah berbeda? Atau misalnya kultur sekolah sama kultur rumah tuh beda atau Beda. sama? Beda. Hmm. Kultur sekolah saya sama rumah beda. Maksudnya Jauh beda. ke bawah nggak kultur rumah ke sekolah? Ke sekolah, tuh? ke bawah. Ke bawahnya. Ke bawah. Masa jago lah ya maksudnya. Oh nanaonan berarti kan di sekolah berarti. Ke bawah jadi nama lah. Ya, jadi hampang gitu. Jadi hampang, Jadi Erik jangkung badak oke lawannya gitu udah. Ini ada orang Tapi di belum, rumah mau tapi suka melampiaskan sesuatu di sekolah gitu karena berantem gitu. maksudnya di Enggak, lingkungan mah biasa-biasa entah aja, itu tapi pelampiasan di atau apa, sekolah pokoknya tuh. saya sering berantem saat itu gitu kan. Di Mungkin sekolah bisa teh. jadi entah itu pelampiasan atau gimana, pokoknya jadi sering gelut aja gitu. SMP mana kita, Mang? Atau emang udah karakter gitu belum SMP nggak tahu mana? ya kali. SMP Angkasa. Oh iya. Tah lamun di sekolah biasanya masalahnya naon sih? Awewe. Anjing. Awe mah teu aslinya. Oh, cuma lain tinggal mana? Isi jika dilana. Di lancingan. Kalau gue boleh nebak boleh nggak? Kenapa? Gue boleh nebak nggak kalau lu berantem di sekolah? Karena manner di sekolah sama manner di yang biasa lu di tempat itu Lingkungan. beda. Jadi lu ngerasa dia mannernya seperti itu nganantang maneh gitu. Gitu tuh. Salah deh. Salah. Jadi kumaha. Enggak sih. Jadi memang Lebih gimana nih? Ya tadi teh lebih hampang sih jadi rek naon-naon. iya jadi Oh, iya. Kalem, emang pure lebih ke situ ya? Atau heureuy tapi heureuy Goreng teu nyambung gitu. Ya, bisa Jadi bisa gitu begini harinya ternyambung atau ya bisa. Atau nu pulang-pulang teh naon melongan? Sok tuh. Anggen teh nya. Itu biasanya meureun si Emi heureuyna heuras gitu saya tah heureuyna heureuy teh kieu. Iya bener heureuy, bener heureuy kan Mi. Tapi ya maksudnya Cool lah. dulu mah sih Bagus sok rehe gitu tuh kan. Heureuy. Oh, heureuy. Ya cuman beureun naonnya pokoknya memang ya berantem oke da alasannya enggak tahu mungkin karena sama-sama baru Atau kekuasaan di sekolah. enggak ya Gimana? kalau mereka enggak tahu ya. Lamun merunut dongeng mimitik gara-gara iseng sih cai. Iseng. Ya jadi Hayang gelut aja mana. Kan rese aja sebelum mana. Nah mana? Hayang we gelut jeung mana? Ya gitu. Berarti si daun melong eta terbasuk salah sejina. kan yang tadi dibilang kan sebenarnya yang melatar belakangnya di HT itu kan sebenarnya ketidaksukaan saya bahwa sikap dia gitu tidak harus dia kan sebelum eta jero gitu. Cuman cara, nah kan lamun Nah, carana kan, jelema normal mah kan mana ulah gitu. Udah gitu harusnya mah harus Ya, ngobrol ya. gitu nya. Berhubung si mah boga latar belakang lingkungan yang membentuk dia seperti lamun negor jelema teh kudu kieu kasarnanya Nya, nya. simpelna Caranya. carana kudu kieu lamun negor jelema teh gitu kan. Sementara ya meureun kan beda gitu Ya, gue tuh sebenarnya nanya gini teh mencoba menelaah sih di sekolah. Iya, Di iya. sekolah kita juga ya sebenarnya suka ada yang resep gitu, gelut teh gitu. Tapi kita kan nggak punya kesempatan buat ngobrol nih. Jadi gini, Wak, saya ketika saya masuk sekolah eta, jadi mindset mereka tentang saya tuh goreng. goreng, Nah, Iya, Hatta, iya. kenapa? nggak tahu. Karena baru. Jadi kalau Tapi naik bareng-bareng kan masuknya seangkatan atau murid baru. Telat datangnya masuknya. telat. Oh, telat. oke. Telat. Jadi murid baru lah gitu ya. Telat, nggak langsung masuk bareng gitu. Enggak satu angkatan gitu ya. Telat. Setiap kenaikan kelas, suka guru iseng nanya gini nanya. Di sini ya, kelas ini siapa yang paling nakal gitu. Serempak mana orang dengan diuk di tukang ya. Serempak mana maralik tuh. Helmi juga gitu. Jadi memang guys nah. Iya. Tapi kan ada alasannya kemarin kenapa? Saya nggak tahu alasan mereka kenapa kayak gitu. Ya saya pun nggak tahu. Mungkin saya nggak Asa- sadar. asa Asa mana biasa asa, we betul, gitu lah. Asan cenah naon tuh. Saya justru itu yang gue maksud. Kan gue suka ketemu juga sama temen yang kalau bercanda tuh kasar gitu ya. Jadi kultur gue yang biasa-biasa, maksudnya gitu gitunya ngerasana teh anjir bawong gitu, padahal di tempat mana mah eta teh
ramah tamahna gitu gitu. Iya itu. Lebih ke jahil. Ada kemungkinan ada jahil kan gitu. Jahil, saya dulu jahil. Ya bayangin atuh Gitu. dari SD gitu, Gus gelut gitu. Kurang SD dia mah juga main boneka. Itu kan kadang kayak zaman Nyokaleci. zaman sekolah mah kan kadang ningali jika si Ami maksudnya si Ami ngerasa orang mah udah biasa. Ya eta biasa mungkin si Ami Biasanya dia tapi enggak biasa. lempang patantang penteng kan jeung jelema badur mah ya anjing sih. Ya. Mungkin kan dari orang yang ningali si Ami teh si mah kieu. Nah gini, mungkin bisa jadi gini. Di lingkungan sekolah saya itu kan kita masuk kompleks ya berarti ya. Kompleks ya. Enggak, kan jalan umum itu mah. Masuk kompleks ya tak? Maksudnya mana sih? Sederhana. Sejahtera. Enggak, jalan umum itu mah. Jalan umum, Bukan ya. kompleks. Sejahtera kan. Jadi di sana tuh bukan daerah Beling teh lain nu sekolah dinya lain eta unggul. Lain daerah saya unggul lah loba oge nya. Daerah kaumnya Daerah belakang bison atau ini jadi banyak lah. Jadi mereka mungkin saling Semara kan? mungkin dari mereka ya ada beberapa tempat lah. Mungkin mereka ingin saling menunjukkannya anjing aing. Daerah aing. Iya orang ayah iya di dia orang ge ayah iya di dia gitu. Aneh budak mana kadang gitu ya. Bisa jadi gitu kan. Mungkin tahu salah satu penyebabnya gitu. Jadi karena mereka Eksistensi ya? sama-sama saling iya gitu. Ya tahun itu lah mengenai si Ami mah kasihan mungkin kan zaman SMP mah tuh nu disebut jelema bawang kan kasihan kan. Ya. Bener tuh. Nu ditanya naon gitu wani gitu kan. Eta teh geus di mindset budak SMP mah sih bawang gitu kan. Meureun ya. Bisa jadi kan. Mungkin Ada kemungkinan ya. Karena si Selvi mah aing mah biasa dimake kieu. Ya, setelan lagi di frekuensinya di situ. Jadi biasa meureun di daerahna aing alpha male gitu nya. Iya. Nu lain kudu ieu ya datang meureun. Serangan aja lone ranger. Gitu kadang bisa kelihatan gitu kan kayak ya jika eta nu simpel teboga kasieun. Ya. Teboga kasieun apapun kan. Urang Mana emang dikenal teboga kasihan di sekolah? misal gitu ya mah. Iya maksudnya itu ya mungkin karena beda frekuensi itu tadinya. Kalau menurut saya ya bagi saya ribut biasa. Mungkin orang-orang lain sih. Iya nya eta teh. Dina aya nu Mana sering ribut di sekolah berarti? Sering. Dipanggil guru BP sering? Ya, sering. Biasa mungkinnya bukan sering lagi Saya pernah biasa. diserikan ya kusak kelasnya. Waktu itu saya datang terlambat. Karena terlambat ya udah lama ya terlambatnya udah lebih dari setengah jam lah waktu itu mungkinnya. Sampai akhirnya diperiksa tas orang teh. Ku guru teh. Diperiksa, Cina lain buku. Apal garpu dia teh dengan udinan. Bengkokeun garpu sampai susurian. Mana emang si rek dah ka sekolah. Di mau garpu susurian sama susurian saya diketawain sama satu kelas itu. Gara-gara lain mau buku karena gitu. Iya bener. Itu kalau mana diserikan itu mana biasa wae atau emang Sebetulnya enggak suka? Enggak suka sebenarnya. Oh enggak suka loh kalau gitu ya. Sebagai Enggak bisa enggak. Melo sih mah asli nama. melo berarti nya. Seperti film India aja kurang. Anjing. Ya. Jadi sebenarnya kalau jadi pusat perhatian teh lu kurang gitu suka berarti. Tau enggak? Enggak ya. Ini enggak usah lah gitu. Enggak usah ya. Tapi justru gara-gara orang saking bungna jadi eta katanya malah jadi pusat perhatian gitu. Iya. Kita bertindak bertindak yang justru malah mengundang orang untuk melihat kita. Iya. Jadi orang penasaran mungkin ya. Si Emenya kenaon sih? Tuh meren gitu. Bisa jadi kan? Unik gitu jelema kunaon sih gitu. Datang telat, bawa garpu gitu ya. Kan jarang sebenarnya jarang. Jadikan gelang lain itu garpu teh. Bawa lama sebutnya nong kelingnya, keling. Apa? Frekuensi pada dia. Terus berarti di daerah dengan kultur yang sama gitu. Jadinya orang apa? Dan orang SD, betul SD orangnya gitu. Jadi preman KB. PKB sih nya ya jalan di preman. Nah, lu kan dari mention nyebutin obat-obatan. Ada yang addicted nggak? Maksudnya tuh addicted banget, hese lupas gitu. Iya. Ada hampir semuanya dari yang saya pakai rata-rata memang susah untuk ngelepasin. Lu terakhir lepas naon, Mang? Minum. Jadi gradually terakhir itu. Ya, bertahapnya. Jadi nu mimiti lepas naon? Nu cek ente ieu mah bisa lah. Yang pertama kali bebas.
pertama kali aja yang dipakai suntiknya. Oh, itu justru lebih awal itu lebih. Karena mungkin saya nggak terlalu ini Kenapa ya. itu? Karena Nggak terlalu enjoy ke situ ya? Nggak terlalu enjoy sama suntikan? nggak jadi gini ya. Kecuali vaksin lagi cari. Suntikan dibujur kan? Bujur, Bro. Salah. Maka tengenah. Bajur marabok ini proses kencaran. Beleguk cilema yang suntik bujur. Aing kebas cenah bujur ieu. Gitu. Maal. Mana uratna ini badak. Ini kenal aing suntik. Ya Allah. Oh pertama berarti yang jadi- pertama tuh ini ya suntikan yang bisa lepas Karena ya. apa? Mungkin karena bukan terlalu untuk yang suntikan itu saya nggak terlalu aktifnya. Karena harganya mahal saat itu. Saya nggak ini ya. Tapi kira sorry motong. Si suntikan itu teh setelah minum, setelah daun apa Setelah minum daun baru suntikan. oh, berarti memang kadienakeun ya. Kadinakeun itu, kadinakeun. Dan itu teh pernah aktif tapi saya itu teh memang karena memang duit nah gitu dah itu kan lebih mahal itu mahal. Jadi ya dengan sendirinya hilang gitu. Pelari pokoknya kenapa minum yang terakhir bisa lepas karena saat itu minum menjadi pelarian gitu. Orang kerhayang make ieu urang naon geus minum. Dan itu paling gampang didapatnya. Dan paling murah waktu itu kan. Sumsum jeung baturan gitu kan bisa jadi satu. Cep pertama. Chip pertama. Betul. Aing nu meuli. Iya. Ya gitu. Jadi ya itu makanya kenapa yang si alkohol lebih jadi terakhirnya. Ya dia itu jadi Iya. Ya karena memang gampang ditemunya, gampang meuli nya. gampang beli ya di mana-mana tersedia gitu. Iya. Terus ya gitu. Kita mah sumsumnya patungan sama beberapa orang, 2 orang udah cukup. Dan memang kultur mana boleh emang pasti jeung barudak ya eta mah. Iya, pasti ada teman-teman yang ini. Itu maksudnya nyamun hayang nginum aja barudak gitu kan. Ya, di soalnya- mana? Yang di kuburan gitu soalnya. Saha nu nginum kubur soalnya. Ayo batan orang, orang kita Memang jamop. iya, memang. Di jamop mah kan jabatan opat mah kan kuburan eta kuburan aing mah. Aya. Saya oke pernah di kuburan kan. Asli Nah itu teh. ada tempat yang paling nyaman di dinya. Oke serius. Ya au jelema atuh nu sanur ka kuburan aya. Asli. Itu maksudnya teh. Tapi saya kuburan ini ya kuburan non muslimnya. Oh. Nu di dia ada sekitar sini. Kenapa emang lu pengen menjauh dari semua gitu? Ada teman di situ. Curiga anjing baturan saha tah. Ada teman-teman di situ. Jadi kayak tempat surgana lah bagi kita. Baturanna nyata teu. Masih jurig aja. Nah, kalau lu ininya minum, lu bisa mengkategorikan diri lu tuh sebagai alkoholik ente? Sampai sakit Atau tuna. sampai Pernah. sakit tuna? Ya. Pokoknya semuanya pernah ini ya. Jomnya alkoholik tuh sampai bener-bener sehari itu nggak Kudu. bisa kudu gitu. Hanya. Isuk-isuk ya gitu. Enggak, kalau pagi saya enggak. Sarapan dulu ya, baru minum ya. Terus soalnya baturan orang aya sih. Ada, memang ada. Udah sareng Dia kudu minum lah. Mau minum cai bodas utah. Ayo baturan gitu. Anjing cuma iya dan geus kieu. Ada yang dikasih susu. Lompat tuh. Sieun saking ku sieuna. Udah meninggal orangnya. Tadi kita tempat tadi orang dinya, usung nangkring dinya. Dibere susu teh sieun. Asli nah. Asli naon sih, lompat. Sujana. Iya. Baturan orang aya gitu isuk-isuk teh kudu eta lamun teu misalnya nginum cai bodas teh utah gitu kan aneh. Ya memang aya gitu. Tapi saya enggak sampai segitunya ya. Memang harus gitu, tapi enggak pagi-pagi juga waktunya. Dan eta kudu Cuma hari nepi- itu harus dapat. kudu tarik henteu. Kalau minum Atau hanya sebatas nu penting nginum. itu tarik saya mah. Tarik wae. Kagok kita mau nanya naon gitu kan minum saya pokoknya sampai benar sampai mabok gitu, sampai tumbang gitu. Jadi nggak produktif atau sehari-hari teh gitu. Sare. Sare ya gitu. Makanya tidur di kuburan saya mah enggak Teu nyadar nya. teu jarang sering gitu, sering. Dan teu sieun oge da. Sieun. Dan emang Saya udah udah kayak nyaman. udah ngaudangkeun. Bener. Ngaudangkeun paling tuh ngasa sapu aja. Nah, kapan ketika lu sadar Momen naon? momen naon gitu yang ngebuat lu Aing kudu beureun? Pokoknya makin sini makin kerasanya semuanya yang pernah dilakukan itu enggak ada manfaatnya. Terus fisik gue udah mulai ini ya, aduh kan Pakiu ala cangkeng. Etanya. Nah itu terus udah punya anak. Hmm.
udah punya anak lah gitu, anak udah mulai ngerti gitu, udah mulai banyak tanya gitu, akhirnya malu sendiri gitu, malu sama diri sendiri juga malu sama anak istri lah gitu kan. Terlebih ya memang bagi dia nah sih manfaatnya naonan gitu. Ya tapi bisa ya maksudnya Naon kan, di alana gitu. maksudnya kalau yang alkoholik, kalau nggak yang adiktif gitu ya, yang alhamdulillahnya masih bisa berpikir rasional gitu kan, udah nggak peduli lagi, pokoknya tuh si badan tuh udah meminta, otaknya harus meminta si alkohol itu gitu. Nah itu pernah ada pikiran buat berhenti itu kayak inilah, kayak perokok gitu, kan hese berhenti gitu ya, asem atau kemana, walaupun tahu buat anaknya mungkin nggak baik gitu. Nah itu ada gimana tuh gejolak di kepala itu? Ya maksudnya bisa Atau santai sempat aja yang gitu. galau tuh aja. Oh iya sempat. Aing teh hayang eureun tapi hayang keneh. Ya pernah kan udah niat mau tiba heula kan. Anu ngajakan kabi tadi aduh Iya. Saeutik. Itu tuh berulang-ulang terus berulang gitu. Eureun terus aya nawaran gitu. Wah, pakai deui lebar gitu atau sekarang atau lebih ke sugesti. Anjis, ieu baheula teh urang geunah gitu. Lebih ke sugesti lah gitu. Jadi pakai lagi gitu ya. Pernah kayak gitu. Kalau sekarang masih atau enggak sama sekali? Sekarang alhamdulillah ada enggak. Namanya proses eta teh eureun teh ngurangan apa langsung jebret? Memang bertahap. Oh, bertahap. Memang bertahap. Jadi pada dasarnya disiplin dia mah ya. Ya kemauan, karena kemauan. Masuk, penting mah kemauan. Gini, bagi saya semua pun bisa lah ya. Orang sekarang yang siapapun ya gitu, yang pengen berhenti gitu kan, bisa gitu. Tipsnya apa tuh? Tips-tipsnya? Cari cara gitu. Yang pertama cari, yang penting kita jangan salah cara, cari caranya gitu kan. Udah pasti ada formulana ya. Pertama tarik diri dari lingkungan bawa. Iya. Anu sakirana bakal tarik diri orang. Terus kabur loncat rek naon tinggalkeun gitu. Tah eta kala sorry motongnya untuk masalah eta barudak mana teu tidak si Eme ka mana gitu. Si Eme ngajauhan eta aya teu pasti aya. Pasti ada. Tah eta mana menyikapi eta kumaha? Nyikapi barudak kasarna mah kan barudak tongkrongan terus tiba-tiba mana menjauh. Soalnya kalau kawan kita benar-benar kawan, dia akan menghargai kita kalau kita punya niat untuk berhenti gitu. Jadi amun aya nu terus mbak malah mana yang kieu gitu. Oh itu asik mana eta lain balad anjir. Tinggalkeun kitu mah. Iya bener. Ini sok aya wae nya di tongkrongan mah anjing mana gitu. Nah, terus gini. Jadi ya itulah jadi pasti ada formula gitu. Cuman kita belum nemu caranya. Ya pokoknya caranya beda-beda mungkin ya. Belum nemu cara. Jadi tarik diri, pertama kudu dilakukan tarik diri lah, loncat dari lingkungan yang sekiranya akan memberatkan ya. Ya, loncat. Terus gini, gimana nggak deketan aing? Sudon. Terus regenerasi potong gitu, di-cut gitu. Kadang-kadang soal kan senior malah ngeracun. Nyekokan. Jadi yang gitu-gitu teh ya kita harus pekanya sama kawan-kawan kita yang gitu. Jadi kalau bisa ada kawan-kawan yang terus meregenerasi anak-anak di bawahnya untuk melakukan hal yang sama, ya keburukan yang sama, ya kita cegah gitu. Tapi memang di lingkungan sekarang udah gitu atau di lingkungan luar gitu. Masih ada. Saya pernah kayak gini. Waktu itu kan malam minggunya ritualnya udah semacam ritual malam minggu kudu mabok lah gitu ya. Kedua. Jadi saya diajakan Iya itu. Sila minggu kemari. Itu tadi sebagai jawab salah ternyata benar jawabnya. Nah jadi udah semacam ritual aja malam minggu kudu mabok. Saya diajakin sama teman seangkatan lah. Ini orang mabok aja. Ya. Ayo. Banyak kan itu teh? Berdua saya. Berdua aja. Saya nggak tahu berapa orang. Pokoknya dia yang ngajak saya. Saya pikir cuma berdua lah gitu. Yang nyamper seorang. Dia lah yang ngajak. Ayo. Mami gue akhirnya ya nongkrong. Kita minum waktu itu. Dan ternyata dia bawa anak baru gitu. Udah keletik. Tadi nuker kerek kembar remaja lah gitu kan. Oh gitu. Nuker asa gaya. Asa gaya. Wah. Saya tahu anak itu teh pintar gitu. Udah ketik pintar, berbakat lah gitu. Juara kelas terus gitu masih teh. Denny namanya.
kita minumnya sama saya sama kawan saya seangkatan ya minum tas giliran dia dikasih sama kawan saya itu. Si junior teh. Si junior teh ku batuan urang teh di beres sok minum. Pas tegak itu ku sadikikeun. Geus ulang minum maneh tuh. Waktu itu saya belum ngomongin tong loba teuing saya bilang gitu. Lagi minum gitu saya ditarik gini, tong loba teuing. Cek saya teh ka budak eta teh. Si junior teh. Balad saya eta nu seangkatan ngomong, "Ulah kitu mi karunya mi." Ulah kitu karunya. Terus saya jawab, saya lebih kasihan nasi. Lebih karunya sih. Orang lebih karunya mere. Saat itu budak eta pundung enggak orang gitu nya. saat itu teh. Pundung anjing. Si Ayu Karena aing bete deh. Pundung saat itu pundung, tapi alhamdulillah sekarang kalau ketemu dia ini mungkin dia teringat. Ya, mungkin dia merasa entah ya mungkin dia merasa saat itu terselamatkan itu. Berarti si junior itu nggak aktif minum dong, berarti setelah kejadian itu. Setelah kejadian enggak. Pokoknya saya enggak pernah bareng deui nya. Baru pundung, saya datang geus pundung saya teh kurang teh. Anjing sieun. Kan tadi mana tarang minum we gitu. Mana tadi ngomong bukan menghindari sih maksudnya menarik diri lah ya. Menarik diri dari lingkungan. Nah, geng tongkrongan mana aya nu milu teh sih? Mi urang hayang gitu. Ada itu teh. Tapi biasanya kalau yang berhenti itu ya dia nemunya caranya sendiri gitu. Tapi pada saat itu pas mana? Jadi jarang nu hijrah banget jarang gitu. Orang tapi nanti ketemu udah orangnya sarua gitu. Nah, pada saat itu emang anu ngami di geng mana ya misalnya iya opatan ya. Mana heula nu ngaleungit atau kalau misalnya si heula terus mana yang bisa orangnya ngiluan atau mana jadi di antara lingkungan eta teh mana heula nu mimiti gitu akhirnya saling menginspirasinya. Urang oge ningali si ieu eureun. Oke. Dan ieu oge ningali urang eureun gitu da kita domino lah gitu. Oke. Dan itu tidak ya maksudnya seberapa persen lah anu akhirnya mengikuti jejak loba oge. Ya saya bilang tadi mereka nemuin cara masing-masing sendiri. Tapi banyak gitu kan. Banyak, akhirnya banyak. Mungkin ya makin sini udah makin berkurang lah gitu mungkin udah malu juga nongkrong terus gitu. Pasti rata-rata udah nikah kan rata-rata. Tuntutannya pun lain mungkin sekarang. Ya benar tapi bisa sare tiap poe oge bener. Non. Nyaman mamo kan sare tiap poe. Ya tidak produktif sih. Terus ada rasa takut sekarang karena ada beberapa kawan gitu yang mati ya dalam keadaan iya betul. Iya sih. Iya. Ada beberapa orang datang ke dia sieun maut, maut kabeh. Iya benar. Nah terus buat buat lu pengalaman yang paling teringat gitu, yang baik dan yang buruk itu ada nggak? Maksudnya yang terburuk itu apa, yang terbaik itu apa? Gitu. Terburuk itu saya pernah ngerasain kayak mau mati. Kita karena tarik teuing. Minum pada minum. Sorry kira si minum ini teh oplosan teu. Kan zaman aya mah loba oplosan euy. Pas ente hari itu mah teu. Henteu sih dulu mah. Murni Cana anu pasu-pasu baheula mah. Teu maksudnya kan sok aya dicampur. Apa. Nah, dulu mah belum ya masih entah mungkin belum rame kabar bisa jadi iya udah itu cuman kita belum tahu ya. Tapi waktu itu kalau perasaan mah enggak masih ini. Emang minum anggur gitu nya. Tarik gitu. Nah gitu jadi saat itu minum aja sih kan enggak serek paeh gitu kan kita udah enggak berdaya gitu benar-benar enggak aja. Itu kondisi sebelum menikah. Sebelum nikah. Jadi karena kebanyakan karena kebanyakan ditunggu kan kakak sigaret nutu gitu orang tuh nyecep nyecep mana nginum naon asam muir ya ampun. Jadi pertamax gitu. Premium banget. Jadi ya ngerasa anjis. Sepugu nya. Ya udah. Wah udah tepugu ya kebayang. Sigaret merasa sigaret mati ada kumaha tuh gitu. Kalau feelingnya merasa ketakutan atau gimana lagi itu atau emang takut jadi dalam kondisi eta teh mana sieun ada dambung kondisi mana kan kertarik tah tapi mana boga rasa sieun
Ada waduk kan di zaman mabok sama mabok pasti ada waduk kan Ingat ya. kecuali semabok-maboknya mabok, waduk. Kecuali mabok cinta. Mabok cinta ge, bener. Rudet aja mabok cinta. Terus ini kalau saya ngerasa paling non merusak ka diri gitu ya. Daun sih ya. Jadi nah kayak gini nih, kalau saya sekarang make, kurang sih gitu wow. Jadi Ternyata mana merasa aneh teh emang di mana emang gitu yang dari diri sendirinya. Diri sendiri ada masalah gitu. Jadi saya merasa ada, oh iya ini sudah normal tuh wajar. Karena yang saya tahu dulu kalau pakai daun kita happy nya, bisa ketawa, bisa dahar ngerokok gitu. Tak emang geus teu karasa deui borora hayang dahar, borora hayang seurin terus beda. Jadi kita tuh dengan kayak frekuensi yang sama atau udah makin nambah tuh si daunnya tuh. Dan nanti kalau makin sini berapapun kita make rasanya teh sarua gitu. Bawa anak gitu wae. Itu bawa anak. Jadi buung lah bahasa Sundana buung. Jadi kita menarik benar-benar jadi menarik diri gitu. Jadi bahkan saku mana teh orang lain yang terasa aneh atau memang maneh sorangan anu bagi saya orang lain rasa aneh memperlakukan maneh teh aneh gitu. Jadi aneh gitu. Tapi saya lama-lama kan nggak mungkin orang selalu kieu, nggak mungkin 50 orang misalnya kita melakukan ngajar gimana. Suka nanya nggak kenapa mereka tuh jadi kayak aneh atau tuh dari psikisnya lu ngerasa orangnya aneh atau orangnya jadi psikis saya mempengaruhi yang apa psikis orang benar jadi orang berpikir orang berpikir bahwa si teh kieu gitu. Itu orang tuh gitu. Elong sih sempat naik ceri. Ya gitu, jadi pernah saya seharian di WC sekolah. Asli seharian. Narujak bro. Jadi betul. Make bung deh keluar. Jadi hayang cicing udah dinya. Seharian terus. Jadi lama-lama saya kasih sama diri sendirinya anjing hayang kieu pisan gitu. Nah, jadi kieu orang ini selain orang ieu mah gitu beda ieu. Biasanya kan seri ya gitu. Hayang cerita yang dah. Setelah itu mah geus gitu. Nah, jadi di sana mulai mikir wah anjing Mesti asik. Ngarusak orang gitu. Iya ngarusak orang. Ada kesadaran seperti itu tuh ada ya sebenarnya. Ambil quotes-nya semabok-mabok mabok. Ngerti sadar. Ya benar-benar ya. Jadi itu yang di states di legalize cannabis itu gimana nanti tuh generasi ke depan? Iya makanya kalau boleh nggak dibahas dia? Ya boleh aja. Boleh aja. Kalau saya bagi dalam apa sudut pandang yang pernah make gitu nya pernah ngerasa rusak gara-gara ini gitu. Yang mau dilegalkan gitu, mending entong gitu. Kecuali untuk industri untuk apalah masih bisa. Ya, yang ada takarannya ya. Masih boleh lah kalau untuk make untuk ini mana. Tapi biasanya kalau dilegalkan berarti orang ya harus legal itu harus dibatasi gitu. Kata saya mah mending jangan. Biarkan negara adik kuasa berurusan dengan nanti generasinya. Kita bisa maju. Iya sih maksudnya setuju aja sih. Maksudnya untuk farmasi untuk apa-apa mah enggak. Tapi dengan hukum ya maksudnya ada aturan jelas. Tapi kalau misalnya untuk konsumsi umum mah walaupun dibatasi ya bahkan. Karena kan sekarang lagi rame tuh di California. Lagi rame. Si kemarin pertandingan Mike Tyson dan itu salah satu Mike Tyson tuh. Ya ini yang si cannabis itu dilegalkan. Riskan sebenarnya ya. Riskan banget kan, sih. maksudnya kita nggak tahu kalau misalnya emang buat yang berpenyakit katanya sih buat yang Alzheimer atau apa mengurangi kadar apanya gitu. Jadi ya itu kan untuk meningkatkan hidup. Itu Di atas nama kesehatan sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau dulu itu kayaknya sama industri lah boleh. Ya. Ini sama kayak heroin, penggunaan heroin untuk di kedokteran kan? Iya emang. Dia diperlukan gitu. Waktu ini kulit dibersihin kan gue dikasih morfin. Buat ya dengan aturan jelas gitu. Kalau memang harus jelas dan lamun misalnya geus asup karena publik itu akan susah diatur. Iya, makanya itu gitu. Memang agak susah sih kalau dilegalkan ya Pak orang. Dengan mudah ya? Mudah gitu. Secara pengawasan mungkin akan lebih mudah sih sebenarnya kalau di sok legal. Jadi kan diawasi ya. Jadi nggak ada ini ya. Nggak sembunyi-sembunyi lagi gitu jadi terbuka gitu. Jadi industrinya jelas nggak ibaratnya mah masuk ke pajak lah bukan black market lah gitu. Cuman ya tetap
Ya ngeri dampaknya kan. Dampaknya. Iya Kan makanya. ngerusak- Iya makanya. ngerusak generasi. Rokok aja udah Betul. ngerusak. Rokok aja karena kita kan masih sekarang udah mulai ini kan. Nanti kamar mandi penuh ya kalau dilegalin ya. Kamar mandi penuh ya. Ya, udah. Terbalik anjing. Ya, Marbut maksudnya, kamar mandi dah. maksudnya orang yang menyuarakan untuk dilegalkan itu dia pemakainya sejauh mana gitu kan. Iya. Kata gue yang melegalkan justru Bukan nggak pernah make. nggak pernah pakai. Nggak pernah Dia make. Makanya mau saya menjual. pernah komentar di satu ini ya. Itu gimana tuh? Saya tanya, mana make tuh gitu kan. Iya. Udah kudu apal heula gitu Iya, iya. gitu kan. Kata dia gimana? Efeknya harus ada apal dulu gitu, yang efek terburuknya kita Iya, iya. harus mengerti dulu saja dilegalkan. Kata dia gimana tuh? Terjawab. Serius? Terjawab. Ya artinya gini, Ya, kamu dilegalkan gini, kita kumpulin nih orang-orang yang make eta gitu. Ya ada. Kumpulin. Bikin ini ya penelitian lah ya. Riset gitu nya sejauh mana sih dampak buruknya gitu mau di ya kudu aya riset gitu Iya benar. enggak boleh Setuju. sembarangan. Maksudnya Karena kudu terburuk nah heula. Iyalah. Kudu tinggal Pasti. terburuk nah Iya, heula. terburuk nah. Iya mentokna edana. Jangan cuma dilihat keuntungannya Tarifnya aja ya. sekumaha. Eh, gitu. orang seharian di WC. Kabulusan Di WC kan? embung sieun gitu ada keluar teh. Pertama seharian di WC dan dia pun merasa tidak nyaman Tidak dengan nyaman dengan mana- diri sendiri, dengan lingkungan, Heeh. kan siga makhluk planet tuh nanti di. Ya aneh lah, seharian di WC ngapain sih? Baheula kan vokalis mana kan jadi Rambo anjing geus nyimeng. Ya. Make ikat beureum anjing. Gua hari ini lagi jadi Rambo. Tah vokalis mana? Si bule anjing. tapi Snoop Dogg kayak gitu-gitu mah anjir. Ya tapi kan dampak Apakah ya. beda ininya apa? Si daunnya gitu. Ya urang mah kieu nya, urang alhamdulillah nah urang tidak sampai Ke situ. penasaran dan nyoba gitu ya. Cuman urang mah dijadikan pelajarannya ya siga ayeuna ngobrol. Maneh mengalami kertarik ke jongkeng, tah urang teh kan Ya, anjing embung aing. iya, embung katanya bener. Keur jongkeng kayak misalnya keur mabok tarik, aing capruk naon? Iya. Kan teh Iya, urangnya. iya, iya. Ya urang teh embung gitu anjing. Iya. Ya urang orang pribadi embung makanya urang henteu cuman ya emang mudah untuk harus di reset. Iya lamun keur tarik-tarik. Iya, kumaha gitu. Efeknya kumaha? Karena yang Gitu. dibahas sekarang ini soal yang dibahas itu memang ya itu bisnisnya. Oke, keuntungannya Iya. kalau dia kayak itu dibahas nanti enggak Tidak secara efek nanya ya. Jadi bedanya gini masih sih kulit yang sebenarnya, dibahas gitu. untungnya di Indonesia itu masih menganut ke agama ya. Karena kok kapitalis. Emang jadi kaya mereka judi. Jadi legal kan. Emang duitnya kenceng walaupun kalau gue lihat sekitarnya pasti orang-orang yang tinggal di sekitar tempat judi itu pasti bubuk weh. Kehidupannya teh. Terus minuman dilegalkan. Nah sekarang kayaknya industri karena industri ini sangat-sangat gede gitu makanya si cannabis juga dilegalkan. Tapi menurut gue sih untungnya kita mah enggak gitu. Dan jangan sampai lah menurut gue gitu. Tapi kayak peluangnya kumaha sih eta teh? Apa teh? Oh, sih karena di orang mah. Non di orang mah mah dia. Karena terlalu banyak filternya di orang mah dengan Banyak kayak ngelawan- banyak ini. ormas dan segala macam masih banyak. Lamun eta aya wacana keluar pasti rame. Iya. Tapi minuman wacana keluar rame kamu. Ya kayak kemarin kan yang masalah iya, pemerintah kota Jakarta membeli saham minuman keras aja rame iya, gitu kan. Berarti kan secara ekonomi mah akan berdampak bagus untuk Ya, Tapi mabok. Jadi ibaratnya kita menukarkan pajak dengan generasi atau Iya. Ya, mengorbankan, uang pajak dengan Iya. mengorbankan orang-orang yang suka Menumbalkan generasi kita itu, generasi selanjutnya. apakah Ditumbal worth it gitu. atau enggak gitu. Gitu. Nah, jadi tadi nggak bahas naon, jadi edannya bahasan apa itu? Tamane iya Mang, maksudnya Lu punya terakhir bersih tahun seberapa? 2000 yang terbersih-bersih amatnya, cuman udah mulai Berkurang lah. udah ya 2001 lah. Itu setelah punya anak itu teh. Belum punya anak. Belum. Makanya belum bersih-bersih amatnya masih ayah gitu. Masih ada usaha lah ya. Pokoknya yang utama ya itu setelah saya menikah dan setelah punya anak gitu. Itu total bersih itu di situ itu teh. total. Itu tahun seberapa? 2012. Lumayan atuh anjir. Ya maksudnya udah 9 tahun. 9 tahun. Ya tuh bukan waktu yang mudah. Iya. Nya cek orang gitu dengan mendengar kebiasaan Ya. tarak kagok aja ngedong Ya. tarik wae nginum tarik.
Ngejoy tarik. Suka udah mah ngejoy mah kan terus ngejoy. Kan mereka tarik, Bro. Nah, lu masih di sana ini. Tinggal sama anak-anak. Nah, lu mencoba memprotek anak lu dari Budak laki apa? Campur. mencoba iya. memprotek dari Cewek pengalaman kecil lu nggak, atau misalnya Ya. gitu juga sama? Iyalah, pasti karena kita pernah ngerasain buruknya dan kikian gitu. Akan melarang apa akan ya, Membiarkan. mana cobaan? Oh, melarang, jelas melarang. Bukan dalam artian nih hal-hal kecil kayak berantem gitu. Kalau berantem tenan naon malah di sok air di Biar tangguhnya. Iya, Ayo laki mah, Bro. Bodohnya. Iya, laki makan pasti Setidaknya lu fight for something gitu. ngalipet nala laki pernah ngerasain gelut pasti gitu. Anjing, Pada ngalipet. ngalipet. Tulang lunak. Ngalipet. Iya, betul. Tapi untuk pengaruh si Pergaulan. obat itu mah apa ya, maksudnya yang narkoba dan segala macam mah akan sangat memprotek berarti kan? Iya, sangat. Ya, orangnya mau jadi anaknya bakal mikir anjing babe aing kan mantan anjing. Iya, sangat. Aing rek kakalan gua ada pasti nyawa kabeh. Apa trik-triknya ya? Mana rek kadalan aing. Sel gitu. Yang Drunken Master rek ditipu. Nah, terakhir mungkin nih ada nggak ujangan-ujangan buat ya sebagai yang pernah ini gitu ya. Pokoknya ini ya Kan maksudnya bukan masalah di mana kita hidupnya, di jalan di mana sama aja. Ya kan sama aja. Cuma kita di jalan tuh kita bukan untuk ya ada filternya. Jangan kita semuanya kita babat habis gitu. sagawayahna gitu. Kalau kita di jalan karena memang kita terpaksa untuk cari kehidupan, nggak apa-apa. Carilah kehidupan yang baik gitu kan ya. Nggak berarti harus kita menggunakan drugs gitu, nggak usah mabok-mabokan atau hal-hal yang negatif lah, nggak usah gitu. Dan kalaupun kalian udah telanjur gitu ya kan, cobalah cari cara untuk keluar dari situ gitu kan. Iya betul. Cobalah cari, kan orang itu tergantung siapa kawan duduk kita gitu. Cari teman kita yang sedamping kita, yang di kiri kanan kita itu siapa gitu. Itu menentukan gitu. Nah, terus itu dari sisi ini orang-orang yang di situ ya. Terus dari orang luar gitu yang nggak pernah masuk dunia ini, kita harus lebih respect gitu ya. Karena ketika kita menunjukkan rasa nggak suka sama mereka gitu, sama orang-orang yang ada di jalan, mereka akan jauh lebih nggak suka lagi sama kita. Bisa jadi 10 kali lipat. Nah, saling gitu. Jadi Saling menghargai. rangkulan mereka. Terus tadi yang saya ini, cuma ada 2 hal ya gitu yang harus kita ada di benak kita ya, orang-orang yang mungkin yang nggak pernah di jalan gitu ya. Kita harus ada 2 hal yang harus ditanamkan di benak kita, bahwa pertama bahwa mereka itu bukan sampah. Sampah pun masih bisa didaur ulang. Ya, sampah aja masih daur ulang, apalagi mereka yang manusia gitu, punya akal, punya pikiran, pasti bisa dibadamikan, pasti bisa diberdayakan. Kebayang kalau kita abai sama mereka gitu kan. Sementara mereka tuh yang saya tahu, mereka tuh nggak sedikit orang-orang yang berpotensi gitu. Kalau kita abai sama mereka, berapa potensi kita yang hilang gitu kan. Yang tadinya harus bisa diberdayakan, karena kita sikap abai kita, mereka jadi berbeda sampah gitu. Sebenarnya ya kan, yang menjadikan sampah itu ya kita sendiri, penilaian kita sendiri. Sebenarnya mereka bukan sampah. Terus itu yang kedua, nggak ada satupun yang di antara mereka yang ada di jalan itu Pengen seperti itu. pengen seperti itu. Nggak ada satupun. Itu bukan pilihan mereka. Iya. Keadaan macam-macam. Dah ditanya mah hiji anu jadi dokter gitu. Nah, aing mabok di kuburan. Aing cita-cita aing mabok aing di kuburan. Ya, cita-cita. Jadi itu apa? Jadi lebih ke pelariannya itu deh. Jadi pelarian. Jadi rangkulan mereka gitu. Iya sih, maksudnya kalau boleh mengambil ininya, menurut orang sih mereka tuh sebenarnya mah jangan dijauhi gitu. Justru jangan orang ya, buat saya pribadi mah pertama berteman mah sama siapa aja. Tong belah pilih gitu. Terus akhirnya maneh misalnya yang beribadah, oke, memang ada peribahasa yang
mana lamun ulin jeung tukang parfum akan seungit. Seungit. Mana ulin jeung tukang beusi bawa beusi teu salah eta, tapi menurut orang mah iya, kalau lu ingin berbuat baik kan bisa meureun ngadeukeutan marana untuk yuk ulin jeung tukang parfum yuk. Kan bisa kan seperti itu tong ngejudge. Urang mah saya mah kayak bakal mawa urang nya maneh nu salah teh maneh. Yang enggak kuat lu gitu. Makanya perbuat diri lu sendiri. Ini sih kayak misalnya urang dia itu tukang mabok unggul kan santeuna mah aya salah saja. Namanya tarang minum urang mah kiki kan dia akan mendengar dong, bener tuh. Sahanteuna bakal ngadeng. Jadi bahan pemikiran ya. Ibaratnya mah lamun saya tak keceblus gara-gara tekanan temen, aya babaturan nu anu lempeng. Dan kadang gitu, si eta ulin jeung urang, ulin jeung si ieu nu tukang mabok, tapi si eta mah teu mabok. Nah si eta bisa urang mah kebawa. Kan dia kan kumaha euy cara meureun nya. Ya kalau lu mau berpahala menurut urang ya rangkul lah gitu, ajak ngobrol, udah marah lagi jelema ada bahasa lagi saru bahasa Sunda bahasa Indonesia. Nolong nggak bisa dari luar ya, harus dari deket ya. Maksudnya jangan ngejudge terus. Orang bunga, ulun jeung tukang mabok. Lamun orang pribadi mah masih gitu. Jadi ulah sieun kabawa ku sakaba-kaba. Urang mah sakaba-kaba gitu. Jadi urang nu mau. Lamun maneh masih ngerasa aing sieun kabawa ku, maneh nu goblok gitu. Lu perkuat iman lu dulu gitu kan. Iya benar. Menurut orangnya, menurut orang mah gitu. Jadi kan suka anu wah, ulah ulin jeung tukang mabok kayak kabawakeun maboknya nu salah maneh. Nah, dan sikap gitu tuh justru akan bikin gap lebih betul. Jadi bakalan aya gap teh bener. Jadi itu lebih susah lagi. Iya, dan pertama udah katanya mereka teh manusia dan nggak akan ada yang pernah mau lah hidup di jalan tidak keras anjir dia bener iyalah peres urang mah sebatas karena asup anjingnya nya anjingna tiris anjing kabayang mabok teu kabayang teh maksud urang mah urang wae anu sebagai outsider yang melihat mengawasi gitu ya yang mengamati dan pernah tinggal di lingkungan yang berseperti itu gitu kulturnya ya meyakini bahwa nyelain kahayang maranehna dalam maranehna boroga duit beungar mah bakal cabut tidinya benar sekarang ketika ada orang usaha untuk aing hayang keluar begitu kenapa keluar ku batur maneh mau bisa keluar saha nu salah kan mau ngajaj nu salah begitu ada orang aing hayang keluar ayo yuk jeung urang itu akan lebih mana bakal mang pahala tidak hanya sebatas jangan main prosesnya smooth ya nggak cuma hanya nunjuk dan ngasih teori segala rupa gitu. Jadi yang tapi benar gue punya sudah potong dulu ya Pak ya gue tuh zaman sekitar kuliah lah jadi teman-teman gue tuh seneng minum ya gitu ya kalaupun makanya bukan urusan gue teman-teman gue tuh seneng banget minum tapi apa? Minum cai. Resep minum Fanta. Menyebut merek. Tenan naon. Apa anjing bisa paling sebut Fanta, Sprite. Nah, Coca-Cola. Tapi gue prinsip dari dulu karena orang berkina kan udud hungkulnya. Orang tara misalnya, minum gini-gini, ya. Kalaupun minum ataupun make suntik sama daun gue nggak suka minum lah hanya in the name for friendship aja sekali-sekali itu udah tapi akhirnya mereka tahu gitu si Umam bekina udut garpit gitunya resep nanti eta jadi mereka pun istilahnya menghargai lah gitu si Umam orang minum hayo deket si tenan naon tapi saya tahu bekina udut jadi ya udah biarin aja kita di sini nggak masalah ya udah emang gitu karena sama-sama tahu kesukaannya dan sama-sama tahu nggak kesukaannya gitu. Gue tetap bisa temenan sama mereka gitu. Iya. Gitu loh. Ya itu maksudnya yang penting mah jangan ngejudge bahwa lamun misalnya uli jeung si eta urang akan ke bawah gitu ya. Ya eta mah salah maneh. Ya betul Betul kan? Ya urang kayak sama gue punya teman-teman di kompleks di urang beregina gitu. Nepi ka nyete kagok tumbeng gitu. Nah, kulturna urang teu meunang. Ya karena orang mah teu beuki oge. Karena lamun orang mabok sanurak nyupir gitu. Cek maranehna nya. Blur oge. Mau bisa balik, anjing mau maneh nginum. Jadi kebenaran orang mah teu beuki. Sampai ada kejadian kita lagi kumpul nih. Orang anyar gitu nya di lingkungan eta anyar. Ditawaran lah ke budak anyarnya. Om, ya. Batur urang lompat. Aing mana lamun nawaran si ieu nya ka urang. Nawaran si ieu gelut jeung aing. Si mah teu nginum.
Berewe nu lain. Maksud kurang dari Merit chicken efek. itu maksud kurang. Orang mendapatkan itu gitu dari mereka gitu maksudnya. Tong ngaganggu Karena tahu style abah kan di situ kan. Orang sih mau udah dicekokan. Yang simpelnya maksudnya jokes nama orang menjeng barudak aing mau mana mabok sana nyupir bro. Gitu. Aing mau bisa balik cara gitu kan. Namun ngeureun aja barudak mah. Ya gitu, Tapi jadi bagus ya kalau gitu. Jadi orang tuh jadi tahu kita tuh seperti apa sebenarnya kalau bisa saling menerima ya dan menghargai. Walaupun ada hal negatif positifnya. bener aja, maksudnya ai baturan mah neangan manuk gitu tong nu anjing mana mah euy teu ngilon mabok tuh asik. Tah eta lain baturan kan tadi ngomong gitu kan. Baturan mah yang bisa nerima maneh-maneh lain gitu kan. Nah cuman ya gua sekali lagi buat teman-teman yang masih menganggap bahwa ya itu yang tadi Helmi bahwa mereka teh sampah gitu ya punten. Ya cik atau rada di pulungan gitu. Si sampah itu terjadikan barang bermanfaat. Kumaneh gitu. Tong hanya sebatas ngejudge. Ya, dan cuma ngomong doang ya. Cobalah mana ulin kerja borak gitu maksud orang tuh gak ada ruginya lah gitu, kita punya banyak teman juga. Iya. Untungnya kalau mana ribut di mana-mana bisa minta tolong aja kan. Cuy, aing sih kebukan di kurang gitu. Kalem om, di mana masih kan gitu. Ya gitulah maksud orang mah ya untuk menambahkan sih ya itu tadi gitu di sarung penjelma lah. Dan kita juga tidak ya bersyukurlah kita yang tidak ada di lingkungan sana dan tidak pernah merasakan lingkungan itu gitu bahwa yang mana emang nggak lah syukuri aja itu. Nah sebagai rasa syukur lu mungkin lu akan bisa membantu teman-teman itu juga gitu kurang mah. Benar. Aing baliknya ngomongnya edan ya. Keur balik enak. Cis. Kan mah geus nginum tadi. Efek bro. Nginum jus. Terus ketawa. Ada yang menarik nih kutipan Ami yang bilang semabok-mabok aja mau mabok lain. Atau yang mabok di kuburan yang mana? Jadi ketika lu mencoba berhenti dari sesuatu atau sesuatu yang buruk, terus ada temen lu yang tidak mensupport atau malah nawarin, itu bukan temen gitu. Betul. Nah itu maksudnya yang sedang dalam masa-masa transisi seperti itu, ya kalau misalnya emang ada yang seperti itu ya lebih baik tinggalkan aja. Iya, benar. Menjauh gitu. Jadi ya, karena ya gue juga tau lah strugglingnya sampai ada ya teman saya juga ada yang meninggal gitu ya. Ya jadi si Wendy memainan ada Taimuning ya. Tapi gelu itu sih Buffalo shit itu teh. Buffalo shit. Masih mending gitu nya namun Juku Tunggul mah Taimuning ya. Wow. Disangrai. Goreng crispy bro. Enggak barudak orang tadi goreng crispy anjing. Dalahar ganjam. Jadi ya pokoknya banyak yang bisa kita share lah ya mungkin hari ini bahwa pengalaman dari teman kita Helmi yang tadi sempat beragajo sebetulnya jongkeng dan bikin kaeta halus sih mah tapi tekagok kudu tarik ya benar. Jadi buat teman-teman di sana yang masih struggle untuk mencoba untuk mengurangi atau berhenti, jangan patah berubah lah ya. Jangan patah semangat. Kalian pasti bisa. Mantap, yang tadi Helmi bilang tadi, ada cara nggak belum tentu jalannya Helmi tadi bisa juga ke kalian. Ada pasti semua orang punya caranya masing-masing lah. Betul. Senyaman-nyamannya mungkin kalian dan jangan pernah putus asa aja itu. Dan untuk teman-teman yang masih dalam pikiran orang hanya nyobaan ulah. Masa mah geus kapatil geus. Geus suntik bro, kapatil mah bro. Lengkapna. Pengalaman Mas. Tuh urang mah. Oke, segitu aja dari kita. Mungkin kita akan ketemu lagi. Mungkin kapan-kapan kita juga akan undang Helmi lagi untuk ngobrolin apalah ya. Yang undang Helmi dan Temi kayaknya seru. Ada dua. Anjing sarua tukang tarik dua nana. Para praktisi ya. Mednya. Anjing mana datang deh med. Oke, sekian aja dari kita. Kami cerita hari ini pamit bareng sama bintang tamu kita juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudu jeung si Kemet